Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk belajar. Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati udara segar. Dan yang paling penting adalah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memeluk erat keimanan dan ketakwaan. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang sebuah kitab yang besar, dan memang kitab ini dikarang oleh orang yang besar, orang yang memang terkenal akan ilmunya, orang yang memang terkenal akan kapasitas di bidangnya, dan dikatakan orang tersebut memang orang yang luar biasa. Nah, kita akan belajar pada hari ini tentang salah satu kitab yang azim, kitab Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq Al-Masyru'ah. Ya, kitab ini dikarang oleh Abul Wafa Ali bin Aqil Al-Baghdadi. Ya, jadi kitab ini dikarang oleh siapa? Oleh Abul Wafa Ali bin Aqil Al-Baghdadi. Beliau hidup di tahun 431 Hijriah dan wafat di tahun 513 Hijriah. Diingat-ingat dan dicatat. Oke. Nah, ini ada salah satu quotes yang luar biasa dari Syekh Abul Wafa Ali bin Aqil Al-Baghdadi. Quotes itu bahasa kitanya ya, bahasa kitanya sekarang. Kalau bahasa, nah jadi ini adalah salah satu kalimat yang anak kutip dari perkataan beliau. Nanti kita akan bacakan kisahnya tentang siapa sih atau bagaimana sih beliau ini luar biasanya dalam menuntut ilmu. Nah, ini adalah salah satu kata-katanya yang luar biasa. Syekh Abul Wafa Ali bin Aqil Al-Baghdadi pernah berkata, kewajiban yang ada pada kita sangat banyak, sedangkan waktu sangat terbatas. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Luar biasa perkataan dari beliau. Ini adalah kitab yang nanti akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas. Nanti kita dari mukadimahnya terlebih dahulu. Insyaallah nanti akan ana share untuk file PDF-nya. Nah, sedikit kita bacakan tentang biografinya beliau. Beliau itu adalah salah seorang ahlul qiraah, faqih, usul. Dia lahir pada tahun 431 Hijriah dan wafat pada 513 Hijriah. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang luar biasa dari beliau adalah beliau pernah berkata, sesungguhnya tidak halal bagiku menyia-nyiakan sesaat dari umurku. Jika lisanku berhenti dari belajar dan menelaah, serta mataku berhenti dari membaca, pikiranku tetap bekerja pada waktu istirahatku. Dalam keadaan berbaring aku tidak bangkit kecuali aku telah mendapatkan gambaran apa yang akan kutulis. Sungguh aku merasakan kesungguhanku dalam menuntut ilmu sejak aku berusia 20 tahun. Aku berusaha semampuku meringkas waktu. Aku berusaha semampuku untuk meringkas waktu makanku, hingga aku sengaja memilih pecahan-pecahan biskuit, lalu aku merendamnya dalam air agar waktuku tidak habis ketika mengunyahnya, dan aku bisa membaca kembali dan mencatat beberapa hal penting yang belum tercatat olehku sebelumnya. Sesungguhnya sesuatu yang paling berharga bagi orang yang berakal menurut ijma' para ulama adalah waktu, karena waktu adalah kesempatan berharga. Kewajiban yang ada pada kita sangat banyak, sedangkan waktu sangat terbatas. Ini adalah kalimat yang luar biasa, ikhwah. Sampai beliau menjadikan waktu makannya, gimana caranya agar itu menjadi lebih ringkas daripada biasanya. Kalau misalkan, jangan kita ngomong orang yang makan nasi padang dulu, jangan orang yang pergi ke Domino dulu untuk beli pizza, belum ngantrinya, belum ngeluarin dompetnya. Ini beliau dengan biskuit yang seperti itu masih sempat direndam air dulu, baru biar nanti ketika waktu makan tinggal langsung dikunyah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Fa kaifa bina? Bagaimana dengan kita sekarang ini? Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu?
untuk menuntut ilmu? Sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk meninggalkan rasa, meninggalkan peristirahatan yang memang saat itu sangat menyibukkan kita? Sudahkah kita meluangkan banyak waktu kita? Khonifuddin, ini adalah tanbih, ini adalah peringatan dari kisah ini kepada ana pribadi khususnya, ini juga kepada kita semua secara umumnya. Beliau luar biasa mengatakan apa? Kewajiban kita sangat banyak, akan tetapi waktu kita sangat terbatas. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita masuk pada materi nanti, sebelum nanti kita akan masuk pada materi, kita akan membacakan sedikit. Nah, dikatakan di antara salah satu muridnya adalah Syekhul Islam Ibnul Jauzi. Beliau pernah berkata apa? Imam Ibnu Aqil senantiasa sibuk dengan ilmu. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan meneliti masalah-masalah yang detail. Dia menanamkan kitabnya Al-Funun searah dengan perasaannya dan kejadiannya. Masya Allah ya. Ya semoga Allah izinkan ana dan antum untuk mempelajari kitab Al-Funun nantinya. Masya Allah. Dalam kitab Al-Funun itu ada berbagai macam pembahasan ya. Ada akidah, ada fikih, ada usul dan lain-lain. Ya, ini adalah kitab yang luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Kitab ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengarang lebih besar daripada kitab tersebut. Orang yang pernah melihatnya menyebutkan padaku bahwasanya kitabnya itu ada berapa? Ada 400 jilid. Sedangkan Ibnu Rajab mengatakan apa? Sebagian dari orang itu mengatakan bahwa jumlahnya bisa sampai 800 jilid. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Dan ini lihat, yang memuji beliau bukan orang-orang yang tidak terkenal, tapi orang-orang yang luar biasa, yang kitabnya memang pun dijadikan rujukan, seperti Imam Ibnu Rajab, Imam Az-Zahabi, dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi beliau adalah orang yang luar biasa ya. Beliau adalah orang yang luar biasa. Kalau antum misalkan mau, nanti kita akan kirimkan juga. Ini adalah tentang bagaimana ini adalah versi bahasa Arabnya. Di sini dijelaskan secara detail bagaimana tentang beliau ya, mulai dari kehidupannya hingga wafatnya, bahkan sampai bagaimana kitab itu dinisbahkan kepada penulis. Nah, ikhwani fiddin a'azzanillahu wa iyyakum. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama tanpa berpanjang kalam. Semoga antum bisa menyimak materi kali ini ya. Nah, materi pertama adalah tentang mengucapkan salam ya. Nah, ini adalah adab tentang mengucapkan salam. Adab dalam mengucapkan salam. Dalam kitab Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq Al-Masyru'ah, pada kitab ini di sini disebutkan, ini versi Arabnya. Kita akan bacakan yang bahasa Indonesianya. Nah, ini bahasa Arabnya. Jadi kalau antum mau lihat, nah di sini dituliskan dalil-dalilnya juga ya. Jadi insyaallah kalau antum nanti insyaallah akan di-share juga lah bahasa Arabnya sama bahasa Indonesianya, biar antum nanti bisa sekalian melihat. Masya Allah ya, belajar bahasa Arab lah sedikit-sedikit. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu fasal awal tentang bagaimana adab mengucapkan salam. Nah, kita bacakan, dianjurkan bagi yang berjalan kaki untuk mengucapkan salam kepada yang duduk dan juga untuk yang berkendara agar mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang berjalan atau yang duduk, dan memulai salam ini hukumnya adalah sunnah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini sesuai ya, selaras dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya dalam salah satu hadis disebutkan, yusallim raqib 'alal mashi wa idza sallamal qaum wahid ajza'u anhum. Nah, jadi mengucapkan orang yang berkendara itu adabnya adalah dia yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan atau orang yang duduk ya. Nah,
Dan memulai salam ini hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kalau menjawab salam hukumnya wajib. Dan jika ada, nah di sini ada tulisannya, Afwan. Dan jika salah satu dari jemaah yang berjalan atau berkendara mengucapkan salam, maka cukup sebagian dari jemaah tersebut. Begitupun juga untuk yang menjawab salam dari suatu jemaah yang duduk, maka cukup sebagian saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau misalkan, nah ini juga adalah hadis yang memang tadi hadis yang terusan dari hadis tentang yusallimu raqib alal masyi wa idza sallama minal qaumi wahid ajza' anhum. Maksudnya adalah dalam satu kelompok ada orang nih, nggak perlu semuanya untuk mengucapkan salam, cukup sebagian saja dan itu sudah mewakili. Begitu pula yang menjawabnya, begitu pula yang menjawabnya. Nah di sini disebutkan lafaz salam adalah salamun alaikum dan lafaz jawabnya adalah waalaikumsalam. Adapun tambahannya yang disunahkan adalah warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Nah, lihat. Kok salamun alaikum bukannya assalamu alaikum? Ya. Nah, ini adalah salah satu diperbolehkan. Dan di sini ada salah satu syarah, dalam syarah disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah bahwasannya wa yajuzu ta'rifus salam bil alif wal lam. Ya, bil alif wal lam. Jadi diperbolehkan juga kita mengucapkan dengan mengucapkan ditambahin alif lam. Kan ini salamun alaikum, tambahin alif lam jadinya assalamu alaikum. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan lah kok bukan assalamun Ustaz, bukan assalamun alaikum, bukan. Kenapa? Karena sudah ada alif lam. Kalau dalam kaidah bahasa Arab maka tidak ada yang alif lam kemudian diakhiri dengan tanwin. Jadi tanwinnya berubah. Ya. Nah, ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam itu cukup. Cukup ya. Tapi ditambah dengan warahmatullah dan wabarakatuh, maka ini adalah yang sempurna, ya. Jadi ketika ada yang mengucapkan assalamualaikum, antum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka ini sempurna. Ini sempurna. Artinya dengan kesempurnaan hal inilah yang menambahkan pahala bagi antum. Ini sunnah ya, sunnah. Antum mau menambahkan warahmatullahi wabarakatuh itu sunnah, tapi menjadi kebaikan untuk antum. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, ente cuman jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Nah, yang kayak begini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ikhwani fiddin a'azzanillahu wa iyyakum, ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, misalkan seruan-seruan yang bagus, maka balaslah itu dengan yang lebih baik dari itu. Ya. Balas yang lebih baik daripada itu, atau rudduha, atau balas dengan yang semisalnya. Jadi kalau misalkan assalamualaikum, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdol. Afdol. Ya. Jadi jangan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan pesan WhatsApp, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhi. Antum balasnya waalaikumsalam. Apalagi WSLM. Wah, kayak begitu doang. Jangan. Ya. Tapi antum harus balas dengan ahsana minha aw rudduha. Ya, dengan balas yang lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Kalau misalkan itu sudah selesai, kalau misalkan ditambahin lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan gitu. Nah, itu tidak disunahkan. Itu tidak termasuk pada sunnah. Sunnahnya adalah sampai warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Antum mau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu afdol. Itu afdol. Dan jawabnya ingat harus lebih daripada itu atau minimal seperti itu. Kemudian ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum.
Di sini ada tulisan bahwasanya adapun ketika seorang mengucapkan salam kemudian berpisah atau terhalang oleh pohon ataupun tembok, maka disunahkan untuk mengulangi salam ketika bertemu. Demikianlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi kalau misalkan antum nih, ngobrol kemudian, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian tiba-tiba truk lewat kan untuk salam antum nggak kini kan. Nah, nanti ketika antum ketemu disunahkan untuk mengulanginya lagi ketika bertemu ya. Jadi usahakan ketika antum salam itu memang salam ini adalah kalimat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kepadamu keselamatan dan rahmat dan juga keberkahan. Kita doain kita doain ya. Ana nggak mau ngucapin itu yang lagi viral kemarin salam apa. Nah, nggak usah kita ngomongin itu ya. Yang kita omongin sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa kok, doa ya. Jadi doa. Silakan perbanyak salam. Antum masuk rumah salam. Nanti ada pembahasannya nih, termasuk hal-hal yang luar biasa ya. Hal-hal yang luar biasa. Ini baru salam nih. Ini baru salam. Nah, lihat kemudian kita masuk pada selanjutnya apa? Dan dimakruhkan untuk mengucap salam kepada kaum pemudi. Maksudnya pemudi di sini apa? Akhwat, ya, yang remaja-remaja putri kan? Kenapa? Kok gak boleh sih? Kok ini makruh sih? Bukan sunnah setelah kok sunnah, ngaco antum nih. Nah, bukan sunnah. Kenapa? Karena yang demikian menjadikan mereka menjawab serta terdengarnya suara mereka yang dapat menimbulkan fitnah. Jadi dikhawatirkan karena hati itu lemah ya. Makanya diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa apa? Doa yang paling sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha pembolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan ana? Bagaimana dengan antum? Ya, kalau ketemu akhwat sedikit ya Allah. Kalau dari jauh alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukannya istighfar, astagfirullah, alhamdulillah. Subhanallah. Nah, iya sih memuji Allah juga ya. Tapi maksudnya bagaimana? Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi makruh ya. Makruh. Kenapa? Khawatirnya kita membuka pintu-pintu fitnah. Nanti malah menimbulkan fitnah. Nah, lihat nih. Ini yang Ustadz tadi kasih tanda-tanda, yang Ustadz ulang-ulang, itu biasanya nanti bakal keluar nanti di ujian. Nah, perhatikan baik-baik nih. Nah, lihat. Ada penjelasan di sini sedikit. Dan sudah berapa banyak kerusakan yang mengundang hawa nafsu akibat dari seruan mereka. Merekanya siapa? Kepada tadi almar'ah, kepada perempuan. Ya, jadi nggak boleh nih, lihat-lihat. Adapun mengucapkan salam kepada wanita yang sudah tua renta, maka hal ini tidak mengapa karena tidak adanya fitnah yang ditimbulkan dari suara mereka. Demikian pula diperbolehkan salam kepada wanita yang terjaga kehormatannya karena dia butuh untuk didoakan keselamatan dan boleh menjawab salam mereka. Demikian pula diperbolehkan mengucapkan salam kepada anak kecil sebagai pendidikan bagi mereka agar beradab dan agar menjadi budi pekerti yang baik. Ya, jadi kalau antum ketemu anak kecil di jalan, assalamualaikum, ucapkan gitu. Antum berangkat ke masjid nih ketemu anak-anak lagi pada main apa namanya di jalan lah, main layangan, main gundu, kelereng kan. Antum ucapin assalamualaikum. Ketika antum lagi jalan malam-malam tiba-tiba ada anak-anak yang lagi mabar kan, assalamualaikum. Sebut aja assalamualaikum. Itu doa doa, sebut aja ya, sebut aja nggak masalah, jangan takut doa. Masya Allah, hal-hal yang seperti itu kita tidak sadar kadang kita tidak sadar dengan hal yang kita anggap kecil ternyata dampaknya luar biasa. Pernah antum melihat ada satu kisah luar biasa di barat itu, ada orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena seringnya mendengarkan salam. Jadi dia kaget gitu, maksudnya dia
Perhatikan kok setiap muslim ini ketemu selalu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Akhirnya karena penasaran tersebut, akhirnya dia masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ba'da taufikillah kemudian dia mendengarkan salam tersebut. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, ini lihat ada poin yang luar biasa di akhir. Disunahkan pula memulai salam ketika hendak pergi, sebagaimana disunahkan pula memulai salam ketika datang, dan salam ketika datang lebih disunahkan. Antum misalkan dari luar nih, antum main, antum habis dari masjid, antum habis dari kajian dan lain sebagainya. Ketika antum masuk ke rumah, antum salam, ucapkanlah dengan salam yang paling baik. Ucapkanlah dengan doa-doa yang paling baik. Karena ketika apa? Ketika antum masuk ke rumah, antum mengharapkan ridho dari orang yang ada di rumah itu, ridho dari orang tua antum. Ucapkan salam. Jangan tiba-tiba datang, lepas sepatu langsung ber. Assalamualaikum. Jangan begitu. Tapi langsung assalamualaikum, ketok dulu, ketok pelan-pelan, masuk pakai kaki kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, wah enggak kultum ya, enggak. Jadi biasa aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang temuin orang tua antum, cium tangannya, baru istirahat. Bila perlu antum tanyakan, mah atau pah atau abi atau umi, ada yang bisa saya bantu hari ini? Alhamdulillah saya baru pulang. Ya, ini masya Allah ya. Karena salam antum bisa mendapatkan banyak kelebihan, banyak pahala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi disunahkan ya, dan sangat disunahkan kalau misalkan antum baru bepergian dari luar, kemudian antum masuk rumah atau masuk ke suatu tempat atau datang pada suatu tempat, maka untuk mengucapkan salam itu sangat disunahkan. Nah, mungkin untuk materi kali ini mengenai bab mengucapkan salam sampai sini terlebih dahulu. Ana ucapkan jazakumullahu khaira. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada kita semua dan kita menjadi orang-orang yang lebih beradab lagi. Ingat, dipraktekan ya. Jadi bukan hanya sekedar dicerna saja, tapi dipraktekan. Itu saja dari Ustadz. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.